tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tebusin selalu Tuhan. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu
Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kasih setiamu melimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang menyertai kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang melihara kami, Allah yang lindungi kami. Kami naikkan syukur kami, naikkan sembah kami. Hanya Engkau Tuhan tempat perlindungan kami. Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Tidak ada nama lain selain namamu, nama di atas segala nama, Raja segala nama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami inilah bayaran terima kasih Yesus. Segala kemuliaan, segala keagungan hanya bagi-Mu. Hinalah maya sandu, hinalah maya sungguh. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di tengah kesulitan yang kami hadapi, Engkau Allah yang beserta kami, Engkau ya Allah yang melihara kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah perlindungan kami. Dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah kami balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apakah ku balas? Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Segala kebaikan-Mu, amin. Segenap hatimu menyembah-Mu Yesus.
Dengan apakah? Dengan apakah? Sehingga pujian yang kami naikkan dengan apa akan kami balas segala kebaikan Tuhan. Mungkin tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan, tapi Kau berikan seluruh hidup kami untuk mengabdi kepada Engkau Tuhan, untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, saat siap Tuhan untuk kami boleh diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu. Mari Engkau urapi setiap kami, biarlah setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi pedoman bagi kami dalam kami menjalani hidup ini bersama dengan Engkau. Bahkan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, sehingga dalam pemberitaan firman-Mu hanya kemuliaan Tuhan saja yang nampak. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Kongsi pacai. Bahkan hari ini saya mengucapkan selamat hari kasih sayang, walaupun itu hanya perayaan saja, tetapi kita semua setiap hari memberi dan menerima kasih sayang dari sesama kita. Amin. Boleh kasih senyum bagi yang selalu menerima dan memberi kasih sayang kepada orang lain. Ya, Bapak Ibu yang tahu, Bapak Ibu senyum ya. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, mari langsung saja membuka dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang kelima. Kalau bicara tentang kasih sayang mungkin enak-enak ya, adalah semua pasti mau dikasihi, semua pasti mau dicintai. Tapi apakah kita mengasihi dan mencintai? Nah, itu yang agak berat ya. Semua orang pengen menerima, tapi apakah semua orang pengen memberi? Pengen dong, amin. Aminnya sedikit. Puji Tuhan. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Terima kasih. Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa melihat dengan jelas Alkitabnya, ada di layar LCD. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya,
sehingga kebun itu diinjak-injak. Ayat 6, aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman, dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran. Wah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Dari pembacaan ini saya akan memberikan satu judul khotbah, yaitu menyebarkan kasih Allah. Menyebarkan kasih Allah. Nah, Bapak Ibu kalau lihat konteks dari ayat ini, di sini Allah memberikan satu perumpamaan tentang kebun anggur. Dan di ayat yang kedua, di ayat yang pertama dikatakan, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggur. Wah, itu satu pernyataan yang romantis mungkin ya, apalagi di hari kasih sayang seperti ini. Dan apa yang dilakukan sang kekasih ini? Dia menyiapkan kebun anggur yang dia sayangi itu dengan segala upaya dilakukan, dengan segala cara dilakukan. Di sini firman Tuhan menyatakan bahwa ia mencangkulnya dan membuang batu-batu, menanaminya dengan pokok anggur pilihan, mendirikan menara jaga, menggali lubang tempat memeras anggur. Wow, masih ada lagi Alkitab mencatat tentang apa yang dilakukan pemilik kebun anggur ini. Tetapi perhatikan ayat yang kedua bagian terakhir, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, pada waktu, kalau mau jujur ya, pada waktu kita mengasihi seseorang, pada waktu kita memberi sesuatu kepada orang, dalam hati kita secara manusia kita mengharapkan orang tersebut balik mengasihi saya, betul ya? Kita mengharapkan pun, walaupun kita nggak mengharapkan dalam jumlah yang seperti apa, kalau orang memberi kepada kita dengan harapan suatu hari kelak kalau dia punya apa-apa dia berikan kepada saya tanpa kita ucapkan. Nggak mungkin kan misalnya saya dikasih ini terus yang kepada saya bilang, Grace, berikut kamu balas loh ya kasih kepada saya. Enggak. Tapi secara manusia, normalnya manusia mengharapkan seperti itu, walaupun nggak tahu kapan, dalam bentuk apa. Tiba-tiba kita mendengar, saya harusnya pakai contoh orang aja ya, saya dengan Prina aja. Misalnya Prina datang kepada saya, Kak Grace, saya mau bawa buah, nah gitu. Prina gak akan bilang, Kak Grace, berikut kalau Kak Grace punya buah, ngasih saya ya. Tapi dalam hati Prina secara manusia, normalnya dia mengharapkan suatu hari kelak dia pun bisa dikasihi oleh Kak Grace gitu. Tiba-tiba Prina mendengar, wah Kak Grace punya, bukan buah, kalau tadi Prina kasih buah, Kak Grace punya kue. Nah, Kak Grace ternyata kasih ke Bagas. Prina dengar, aku gak dapat ya, kok malah kasih ke Bagas. Aku lo pernah ngasih buah ke Kak Grace, tapi kenapa saya dengar teman-teman semua dikasih kue, saya gak dikasih sama Kak Grace. Pasti dalam hatinya kecewa. Itu manusiawi, karena setiap manusia seperti saya katakan tadi ingin mengasihi itu terakhir, ingin dikasihi dulu dan ingin juga mengasihi gitu kan. Ingin memberi, ingin diberi juga. Itu hukum yang dialami oleh kita semua tanpa kita harus ngomong, enggak apa-apa, enggak usah dibalas, enggak apa-apa. Tapi balasnya memang bukan bentuk yang sama, tetapi minimal ada hal-hal kebaikan lain yang akan dibalas kepada kita. Tetapi kalau kita sampai mendengar mungkin kebaikan yang kita lakukan ternyata berbuah nggak baik. Ternyata saya sudah baik sama dia malah ceritain saya kemana-mana yang negatif. Sakitnya tuh di sini, bukan di sini lagi, di sini. Nah, Bapak Ibu kembali kepada firman Tuhan. Sang pemilik kebun anggur ini, dia sudah mengupayakan, dia sudah memberikan perhatiannya kepada kebun anggurnya. Dia sudah memberikan semaksimal mungkin yang dia bisa berikan sehingga yang diharapkan kebun ini menghasilkan anggur yang baik. Tetapi Alkitab mencatat di pasal yang kedua, ayat yang kedua bagian terakhir, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Itu seperti ilustrasi yang saya katakan tadi.
yang dihasilkannya buah anggur yang asam. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Dikatakan ayat yang keempat, dikatakan apatah lagi yang harus berbuat untuk kebun anggurku itu. Sang petani ini berpikir, saya sudah lakukan semuanya, apalagi yang harus saya lakukan supaya anggur ini menghasilkan sesuatu yang baik. Aku menanti supaya menghasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Nah, kenapa saya ambil ini Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus? Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang di rumah yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, saya mau meyakinkan dan Bapak Ibu bisa meyakinkan diri Bapak Ibu Saudara saat ini bahwa saudara sudah menerima akan kasih Allah. Pastikan bahwa kita yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing, sudah menikmati atau menerima atau merasakan akan kasih Allah. Merasakan segala kebaikan Allah. Sehingga pujian tadi bilang, dengan apa akan kubalas Tuhan? Karena sepertinya kita berhutang sama Tuhan karena terlalu banyak yang Tuhan berikan buat saudara dan saya, betul? Terlalu banyak. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Kisah pohon kebun anggur ini menceritakan keinginan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat kita semua. Supaya apa? Kita menghasilkan buah anggur pilihan. Kita menghasilkan buah anggur yang baik. Tidak ada petani yang sudah berusaha dan dia berharap nanti tomat saya akan busuk. Gak ada. Saya menanam sekian bulan supaya hasilnya tidak baik. Gak ada. Semua mengharapkan hasil yang baik. Begitu juga tujuan Tuhan ada datang ke dalam kehidupan kita semua, bukan hanya sekedar menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, tetapi menjadi Allah, perpanjangan tangan Tuhan untuk kita bisa membagikan kasih Allah yang sudah kita terima itu kepada orang lain yang mungkin saat ini belum menerima kasih Allah itu. Tuhan ingin agar supaya jemaat sudah terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan, menerima. Kenapa saya katakan menerima? Karena kasih Allah itu diberikan kepada semua orang, tidak terkecuali. Bukan karena dia baik, bukan karena dia kaya, bukan karena dia berpendidikan, tidak. Kasih Allah itu diberikan kepada semua orang yang percaya, yang mau menerimanya. Dan puji Tuhan, kita yang di tempat ini, kita menerima akan kasih Allah itu. Tapi Tuhan bilang, saya sudah memoles engkau, jemaat Mapa. Saya sudah memberkati engkau, sudah merawat, memberi pupuk yang baik. Bapak Ibu bisa terjemahkan yang baik-baik itu dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah melindungi kita dengan keluarga yang harmonis. Tuhan sudah memberkati kita dengan usaha pekerjaan di tengah-tengah pandemi. Usaha pekerjaan kita masih lancar jaya seperti jalan tol. Di tengah-tengah pandemi, kesehatan kita kemarin kita ngobrol-ngobrol, waktu belum pandemi keluar masuk rumah sakit. Bapak Ibu merasakan itu? Tapi selama pandemi, kok malah nggak ke rumah sakit sama sekali? Kan gitu, ternyata cuma suruh di rumah aja. Sering keluar gitu kan. Berapa banyak lagi kebaikan Tuhan, kasih perhatian Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Itu sudah sangat cukup. Tetapi yang Tuhan inginkan dari semua yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa memancarkan, menebarkan kasih Allah itu kepada semua orang. Gak usah jauh-jauh, Grace, ini pandemi gak boleh kunjungan. Gak perlu jauh-jauh. Menebarkan kasih Allah itu di sekitar kita. Sehingga ayat ini tidak berlaku bukan apa-apa. Jadi saya tidak perlu baca lagi di ayat yang ke-5, 6, 7. Itu hasil kalau kita tidak berbuah manis. Tetapi saya pandang saja. Itu nggak usah dibahas. Karena kita nggak akan nyampe ke situ. Amin. Karena kita tidak akan hukuman di 5, 6, 7 ini. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah supaya buat jadi satu peringatan buat kita. Tapi kabar baik buat saya dan saudara pada pagi hari ini. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang menerima kasih Allah itu
tetapi akhirnya kita menghasilkan buah yang asam. Buah yang asam bukan berarti hal-hal yang negatif yang wow gitu, enggak juga seperti itu. Di sini lebih berbicara buah yang asam itu, kalau buah yang asam berarti tidak bisa dinikmati semua orang. Betul ya? Jadi saya lebih berbicara kepada hal yang sederhana saja. Artinya bahasa umumnya kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Nah, dari ayat ini Bapak Ibu, dari pembahasan kita saat ini, kita melihat bahwa di zaman-zaman sekarang memang orang akan lebih egois dalam hal kesehatan. Gak mau ketemu orang, oke, gak masalah. Memang harus seperti itu sekarang. Kalau dulu kan salaman dengan orang gak mau terima, tersinggung, gitu kan. Sekarang kita salaman, kita yang tersinggung, hah? Gitu. Kita yang menghindar. Kalau dulu kan saya pernah bilang kalau di Manado ketemu orang itu cipika-cipiki, cium pipi kanan, kiri, mau dia mohon maaf sama jenis ataupun lain jenis. Kalau dalam gereja pasti cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kalau hanya salaman mungkin nggak terlalu, penularannya nggak terlalu ya. Tapi kalau di Manado, kalau ke gereja pasti pulang salaman, cium pipi kanan, cium pipi kiri. Kebiasaan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, saya spontan kalau ketemu ada orang Manado atau yang saya kenal, pasti saya langsung cium pipi kiri, baru sadar ini di Jawa. Mungkin bagi orang Jawa, hah? Bu pendeta? Gitu. Kalau di Manado itu biasa. Mau saudara, ada ikatan saudara ataupun sama jemaat, itu hal yang biasa, tradisi mungkin ya. Jadi itu malah kalau orang nggak cipika-cipiki dia agak jauh berarti. Kalau hanya salaman gini berarti dia agak ada sesuatu gitu. Tapi kalau di Jawa kan itu sesuatu yang, hah, kok seperti ini? Nah, bagi orang Manado yang biasa cipika-cipiki, penularan virus itu sangat sangat besar ya, dan tidak bisa melakukan itu. Mungkin dulu kalau tidak melakukan itu orang tersinggung, tetapi orang akan marah. Tapi kalau itu dilakukan sekarang, wah siap-siap aja pipimu ditampar gitu kan. Jaga jarak, salaman aja nggak boleh, cipika-cipiki. Oh, ada nggak tahu cipika-cipiki? Cium pipi kanan, pipi kiri. Sama seperti anak dengan orang tua kan itu, pamit cium pipi kanan, cium pipi kiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di zaman sekarang kita bisa memikirkan banyak hal yang kita bisa lakukan sehingga kasih Allah itu bisa tersebar pada semua orang. Mari kita melihat ada dua hal saja yang saya membagikan buat kita semua supaya kita tidak menjadi orang Kristen yang mumi, kalau mumi atau fosil gitu kan, hanya dia orang Kristen tapi sudah mati gitu, nggak bisa melakukan apa-apa. Mereknya orang Kristen tapi nggak melakukan apa-apa, mati. Kita melihat tinggalkan sejenak, kita lihat di Injil Yohanes pasal yang keempat. Ini pada waktu Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria. Setelah Yesus berbincang-bincang dengan perempuan Samaria, di pasal yang keempat, ayat yang ke-34 dan 35, firman Tuhan berkata, pasal yang keempat Injil Yohanes, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Poin yang pertama yang harus kita lakukan, apalagi dengan situasi pandemi gini, gimana? Situasi kayak gini, gimana kita mau buah yang manis kepada semua orang? Ketemu aja nggak bisa. Minimal kita punya hati untuk melihat mereka. Firman Tuhan bilang, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang. Lihat, oh ternyata di luar sana masih banyak yang membutuhkan kasih Tuhan. Lihat, delok gitu kan. Oh mungkin keluar kamar, keluar pintu, oh di sana banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Melihat tok, memandang tok, itu sudah melakukan salah satu langkah awal kita melakukan kehendak Bapa. Seperti dalam kitab Roma pasal yang Bapak Gembala sering pakai ayat ini untuk kalau ada pernikahan.
Roma pasal 15 ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi lihat toh, nerima toh, minimal nerima gitu. Kita nggak buat apa-apa dulu, minimal kita mau terima. Saya ingat beberapa masuk puluhan tahun ya, Bapak Gembala sering berdoa kalau di MPC atau doa pagi, Tuhan kirimkan orang-orang yang ini, yang istilahnya nggak biasanya. Ternyata Tuhan kirimkan ada satu bapak yang buta, tinggal satu bapak lagi yang mungkin agak hidupnya kurang baik lah di mata orang-orang, akhirnya tinggal di Persos. Sampai kita bilang, wah, kita menolak, kita yang doa minta ternyata Tuhan kirim orang-orang seperti itu. Tapi minimal bagaimana supaya kita bisa menebarkan kasih Allah? Terima aja dulu. Terima aja itu berbicara tentang hati kita. Orang nggak tahu kita terima dia atau enggak, orang nggak akan tahu. Terima saja. Lihat saja, oh ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan kasih Allah. Jangan kita jadi orang Kristen yang eksklusif. Jangan kita jadi anti dengan orang yang nggak selevel dengan kita. Jadi anti dengan orang yang mungkin status sosial beda dengan kita. Jangan kita anti dengan orang-orang yang mungkin nggak sefrekuensi dengan kita. Kita ngomongnya bercanda, dia ngomongnya serius. Nggak level kamu. Jangan bareng-bareng kita. Mungkin itu hal yang sederhana Bapak Ibu Saudara. Dan itu kenyataannya banyak kita alami. Dan saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Pernah mengalami berada di situasi, wah, kok akhirnya mohon maaf, orang Kristen kok kayak gini. Waktu saya belum benar-benar mengenal Tuhan. Karena apa? Dari penerimaan. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan, supaya kita bisa menebarkan kasih Allah kepada semua orang, supaya kita kedapatan bahwa kita ini sudah dirawat oleh Tuhan, sudah diberkati oleh Tuhan. Tujuannya supaya kita menghasilkan buah yang enak dinikmati semua orang. Minimal kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan untuk melihat orang-orang itu. Kita punya hati yang penuh dengan belas kasihan, sama seperti Yesus pada waktu melihat orang-orang banyak, pada waktu melihat orang sakit, pada waktu melihat orang-orang yang terlantar. Firman Tuhan di awal berkata bahwa tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya tekankan ini? Karena seperti di awal tadi saya katakan, pastikan dulu saudara dan saya menerima kasih Allah. Mohon maaf saya katakan, kalau mungkin hati kita tidak punya belas kasihan, jangan-jangan kita memang belum terima kasih Allah itu dalam kehidupan kita. Jadi hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kalau kita sudah benar-benar menerima kasih Allah, firman Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Allah yang mengutus. Begitu juga dengan kita. Bahkan Yesus pernah bilang kepada murid-muridnya, hei murid-murid, kamu akan melakukan pekerjaanku, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Alkitab mencatat itu. Karena tujuan saudara dan saya mengalami kasih Tuhan, mengalami keselamatan, supaya kita menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Coba lihat sekeliling Bapak Ibu Saudara, siapa yang menjadi target saudara untuk menjadikan objek belas kasihan. Lihat di sekeliling, nggak usah jauh-jauh. Seperti kalau corona ini nggak usah jauh-jauh. Kalau masih bisa ketemu dengan orang luar, puji Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bisa kemana-mana, mari kita coba cross check. Kira-kira siapa yang Tuhan izinkan untuk kita berbagi kasih. Hanya lewat apa? Yang pertama tadi sederhana saja, hanya menunjukkan rasa belas kasihan. Sampai itu aja. Itu sudah menunjukkan kita belas kasihan. Aduh kasihan ya. Kita mendoakan, kita hanya lihat saja, karena firman Tuhan bilang, coba lihat sekelilingmu. Sehingga pada waktu kita melihat sekeliling kita menjadi orang-orang yang bukan orang Kristen yang eksklusif. Bukan orang Kristen yang hanya memikirkan keinginan kita sendiri. Kita di gereja, kita melompat-lompat memuji Tuhan, kita mengangkat tangan menyembah Tuhan, kita bersuka cita. Di luar sana orang sementara melompat-lompat berlari karena apa?
Gak usah orang lain, mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, adik kakak kita. Kita sementara bersuka cita hari Minggu di tempat ini, tanpa kita sadari mereka di luar sana sementara berlari bersuka cita menuju ke neraka. Dan itu tugas siapa Bapak Ibu Saudara? Tugas saudara dan saya untuk kita menebarkan kasih Allah. Dan yang kedua, kalau tadi saya bilang main perasaan aja, di hati saja. Tapi firman Tuhan yang kedua dikatakan di sini, kalau kita buka dalam kitab Lukas, kita yang sudah menerima kasih Allah dalam kehidupan kita, kita melihat tentang orang Samaria yang murah hati. Saya nggak akan bahas tentang orang Farisi, ahli Taurat saya nggak akan bahas, tapi kita melihat di orang Samaria yang baik hati. Di Lukas pasal yang ke-10 ayat 34 sampai 3 dan 35, ayat 33 maaf. Ayat 33 sampai 35 firman Tuhan katakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Seperti poin pertama, melihat kok Pak Nure orang itu nggak ada yang nolong. Dia mau bertindak lebih lanjut atau dia mau mundur itu terserah dia. Tetapi perhatikan di ayat yang ke-34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya, serta lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. 35 keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawat dia, jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ternyata Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan gerakkan kita, kasih Allah dalam kehidupan kita menggerakkan kita untuk memiliki rasa belas kasihan, otomatis suka tidak suka, kalau ada kasih Allah yang menggerakkan kita dengan belas kasihan, kita akan bisa berbagi hidup dengan mereka. Berbagi hidup dengan mereka dengan apa yang kita punya. Kalau tadi hanya batinto, tetapi lebih lagi kita mau beraction, kita mau melakukannya. Ini bukan berbicara tentang nominal uang, ini bukan berbicara nominal kekayaan, berapa banyak kekayaan yang kau punya. Enggak. Kemarin kami di KKA sharing tentang perhatian, tentang kasih, tapi lebih berbicara tentang keuangan. Ada satu keluarga, mohon maaf, namanya Teh, mungkin yang ikut KKA tahu. Ibu ini bilang, saya mungkin tidak bisa kasih uang kepada orang tua saya, tapi setiap saya ke tempat orang tua saya berikan nasi goreng. Nggak berbicara tentang uang yang banyak. Mungkin kalau hanya kasih nasi goreng berapa ya satu porsi? 18.000 lah. 18.000 kayaknya menyek sih, kasih uang 18.000. Nggak ada artinya 18.000 kalau bentuk uang. Jadi diberikan nasi goreng, dibawa ke rumah orang tuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus, sekali lagi berbagi hidup bukan harus menjadi seperti orang lain. Apa yang kita bisa lakukan bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan, apalagi di momen-momen pandemi seperti ini, kita nggak bisa melakukan banyak hal. Tetapi kita minimal seperti saya katakan tadi, kalau Tuhan gerakan hati kita oleh belas kasihan, lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan supaya kita menebarkan kasih Tuhan kepada mereka, kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin dengan bentuk perhatian, mungkin dengan bentuk doa kita berikan buat mereka. Kalau puji Tuhan kita diberikan kekayaan yang melimpah, kita mau berikan sembako atau bentuk uang, puji Tuhan. Tetapi jangan memaksakan sampai akhirnya kita nggak ada, kita ada-adain. Kalaupun Bapak Ibu yang bisa keluar rumah, yang bertemu dengan orang-orang setiap hari yang bekerja harus di luar rumah, mari bagi hidup dengan mereka. Dengan cara apa? Mungkin perkataan kita, perkataan berkat yang keluar. Mungkin pada waktu ada orang bercerita dengan kita hanya menjadi pendengar yang baik buat mereka. Kita sudah bagi hidup buat mereka. Sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya yang Tuhan mau, hidup kita boleh berguna bagi orang lain. Kita adalah garam. Firman Tuhan bilang kita adalah terang dan garam. Garam itu diberikan secukupnya. Kalau berlebihan juga nggak baik, betul ya. Kalau kurang pun nggak baik, secukupnya, setakarannya.
Dan tapi harus diberikan. Walaupun hanya tak berikan gitu kan, kerasa, tapi harus diberikan garam itu. Daripada enggak sama sekali. Jangan kita yang jadi garam bukan jadi gudang garam ya, gudang garam bukan rokok. Gudang garam artinya numpuk garamnya semua di kita, tapi kita nggak mau bagi itu kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sudah sering berbagi hidup dengan orang lain, tapi kita belum kelihatan hasilnya. Bukan urusan kita, yang pasti urusan kita mulai saat ini. Kita mau menebarkan kasih Allah itu, sehingga Yesaya tadi di ayat 5, 6, dan 7 bahwa pohon anggur itu akan ditebang, akan dihancurkan dan lain sebagainya, itu tidak kita alami karena kita melakukan sesuai apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa kita mau agar supaya lewat kehidupan kita, lewat kasih Tuhan yang kita alami, kita boleh menebarkan kasih itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh. Bapak Ibu buka HP, kirim aja ayat setiap hari. Terserah. Kalau ayat itu nggak akan pada orang yang bantah dibandingkan dengan berita-berita yang seperti Pak Elia bilang kemarin ya. Kalau yang berita-berita yang hoax itu mungkin ada orang yang benar nggak? Tapi kalau ayat firman Tuhan aja, nggak usah nambah-nambah, nggak usah dikurang-kurangi, pasti orang nggak akan maki-maki atau orang nggak akan nolak gitu. Dan semua orang siapapun pasti mau terima. Karena mereka tahu ini ayat firman Tuhan. Siapa yang berani nolak firman Tuhan, hukumannya bukan dengan yang mengirimnya. Tetapi kalau mengirim berita-berita yang belum tentu pasti, urusannya dengan yang mengirimnya. Tetapi kalau firman Tuhan, urusannya dengan Tuhan. Yang penting kita sebarkan saja. Kalau mungkin hanya itu yang kita bisa, karena nggak bisa kemana-mana. Mungkin kita bisa telepon kepada orang-orang. Saya salut dengan Bu Tobi tingkat kepekaannya itu di atas rata-rata. Di atas rata-rata karena Bu Tobi merasa misalnya ada seseorang mungkin yang terlintas di pikirannya Bu Tobi tiba-tiba kan, ayo kita berdoa buat orang ini. Hah? Mungkin secara manusia yang benar tante, mungkin ini khayalannya tante aja. Tapi benar, tiba-tiba kami dengar berita ada ini. Ayo kita harus waktu zaman masih bisa berkunjung, kita harus berkunjung secepatnya ke sana. Harus ke sana. Ternyata benar. Orang tersebut sementara menunggu bantuan dalam tanda kutip perhatian, membutuhkan pertolongan. Itu satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita semua punya kasih Allah, pasti kita punya kepekaan yang seperti itu terhadap jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan kita. Puji akan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah di bulan Valentine ini, di hari Valentine ini, walaupun situasi yang tidak sangat memungkinkan untuk kita bisa berjumpa dengan banyak orang, tapi Tuhan percayakan saudara untuk dengan kelebihan kita semua, dengan waktu yang Tuhan berikan, kita bisa membagikan kasih Allah itu kepada semua orang. Kita sudah menerima kasih Allah, dan kita membagikan kasih Allah kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Semua orang akan menikmati betapa indahnya hidup di dalam kasih Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kita merenungkan firman Tuhan ini mungkin yang sangat sederhana Bapak Ibu Saudara. Tapi saya memastikan hal yang sederhana ini akan mengubah hidup saudara, akan membuat hidup saudara lebih berbahagia. Pada waktu kita memberikan kasih Allah itu, menyalurkan kasih Allah itu, menebarkan kasih Allah itu kepada semua orang. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian mengasihi lebih sungguh. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi saudara dan saya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dan kita mau belajar mengasihi sesama kita dengan keterbatasan yang Tuhan berikan, dengan setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berjumpa dengan siapapun. Mari pakai kesempatan itu untuk kita bisa berbuat yang lebih baik, sehingga pada waktu kita berkata, dengan apa kan ku balas Tuhan? Tuhan bilang, balaslah dengan engkau memberikan kasih itu kepada orang lain. Balaslah segala kebaikan Tuhan dengan engkau menyebarkan kasih Tuhan kepada orang lain. Balaslah dengan engkau menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Mengasihi, lebih sungguh, dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan? Dengan engkau memberikan kasih itu kepada orang lain. Balaslah dengan engkau menghasilkan buah yang manis yang bisa dinikmati oleh semua orang. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh.
mengasihi semua sesama kami Tuhan, tanpa melihat apapun, tanpa melihat siapa orang tersebut. Karena sama seperti Engkau Tuhan mengasihi kami, sekalipun kami orang yang tidak layak mendapatkan kasih-Mu, tapi Engkau tetap menerima kami Tuhan. Mari sekali lagi katakan mengasihi. Sambil engkau nyanyikan pujian seperti saya katakan tadi, pastikan dahulu bahwa engkau mengalami kasih Allah itu. Kalau engkau mendapatkan kasih Allah itu, engkau akan mampu mengasihi sesamamu. Kalau engkau mau mendapatkan kasih Allah itu, minta supaya kasih Allah itu dicurahkan dalam hatimu saat ini. Bapak Ibu Saudara, momen saat ini kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan, bahwa kita yang sudah mengalami kasih Allah, kita akan mampu bisa memberikan mengasihi orang lain, siapapun itu. Kalaupun saat ini saudara belum bisa mengasihi, atau mungkin saudara memerlukan kasih Allah, minta kepada Tuhan, karena Dia sumber kasih itu. Dia akan mencurahkan kasih itu dalam hati saudara dan saya, sehingga hidup kita penuh dengan kasih Allah dan bisa mengasihi orang lain. Pada momen ini saya mau kita semua mengingat minimal 2 nama saja, selain dari keluarga dekat saudara yang mungkin sudah kenal Tuhan. 2 nama saja, boleh keluarga, boleh teman saudara-saudara, sahabat saudara, yang mungkin saat ini menjadi target belas kasihan saudara. Saudara mulai ingat siapa 2 orang tersebut. Dan saya minta kita juga mengingat 1 orang yang mungkin sampai dengan saat ini membuat hati saudara kecewa. 1 orang yang membuat saudara rasa bahwa seseorang ini sangat-sangat tidak mengasihi saya Tuhan. Seseorang ini sangat-sangat mungkin tidak menyukai saya Tuhan. Mungkin seseorang ini membenci saya Tuhan. Pada momen ini saya ingin kita semua berdoa untuk 3 orang ini. 2 orang yang kita rasa kita sangat mengasihi mereka dan kita rindu mereka untuk mengenal kasih Allah. Dan 1 orang yang kita rasa selama ini mungkin dia tidak bisa menerima kita, mungkin dia membenci kita, dia memusuhi kita sepanjang hidupnya mungkin. Mari kita berdoa buat mereka. Mari kita berdoa bersama Bapak Ibu. Sambil singkat mungkin bisa menyanyikan pujian ini dengan lembut. Haleluya. Mari kau berdoa di hadapan Tuhan. Engkau mengasihi. Mari naikkan doa-doa itu di hadapan Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang saat ini belum mengenal kasih Tuhan, dan kita rindu mereka mengenal kasih. Doakan mereka. Atau mungkin ada seorang yang mungkin sempat mengecewakan saudara, doakan dia saat ini. Terima kasih. Selamatkan mereka. Selamatkan.
Mari semua jemaat nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Mengasihi, lebih sungguh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau gantikan kami dengan sukacita yang melimpah pada waktu kami belajar mengasihi orang lain. Kami percaya Engkau akan menggantikan sukacita yang melimpah atas kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar Tuhan. Terus Engkau lanjutkan karya-Mu dalam hati kami. Mungkin ini awal bagi kami untuk kami belajar mengasihi, tapi kami percaya Roh Kudus akan terus memperbarui hidup kami supaya kami lebih hari lebih mengasihi lagi, karena kami sudah menerima kasih Allah dalam kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami berdoa Tuhan bagi setiap nama-nama yang kami doakan di altar-Mu saat ini Tuhan. Engkau pasti akan menjamah mereka dimanapun mereka berada. Engkau akan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Bahkan Engkau akan menyelamatkan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau sendiri akan menampakkan wajah-Mu yang penuh kemuliaan dan akan menjamah hati mereka, sehingga mereka pun boleh menerima kasih Allah atas hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan dan jadikan kami pelaku-pelaku firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah pagi hari ini menjadi pagi yang penuh sukacita bagi kita, karena kita bisa mengasihi orang-orang yang memang layak untuk dikasihi, seperti Tuhan Yesus mengasihi kepada semua orang. Dan kita adalah anak Tuhan yang jika kita tidak mengasihi, maka sebenarnya kita masih kurang menjadi anak-anak Tuhan. Maka ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, maka kita akan seperti Bapa kita yang di surga, yaitu juga mengasihi. Bapak Ibu dan Saudara, saya sampaikan pengumuman hari-hari kebaktian di masa-masa ini belum ada perubahan. Jadi hari-hari kebaktian hari Minggu jam 8 kita akan lakukan secara onsite dan live streaming, dan itu akan menolong kita untuk bisa tetap bersekutu di dalam Tuhan, baik di tempat ini maupun di rumah kita masing-masing. Dan di pertengahan minggu kita tetap galakan doa, kita tetap berdoa lewat Zoom, dan media ini yang kita pakai untuk sarana komunikasi dalam doa-doa. Jadi mari kita bersama-sama, jika Bapak Ibu bisa bangun pagi dan bisa mengupayakan bangun pagi untuk kita berdoa bersama-sama jam 4:30. Memang jam 4 lebih sedikit biasa saya buka untuk mulai menyembah Tuhan. Kemudian jam 4:30 kita sudah mulai sesuai dengan petugas-petugas yang dijadwal. Kemudian hari Rabu kita doa malam dalam MBC, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan dan semua saja yang bisa mengikuti doa malam. Ini sangat menolong kita untuk kita hidup kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan hari Jumat jam 6 kita akan belajar Alkitab melalui KKA. Kita akan bersama-sama memperdalam pengetahuan kita, pendalaman kita kepada firman Tuhan. Karena semakin kita mengerti firman Tuhan, maka tentu kita akan semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, tantangan-tantangan mesti ada. Ajaran-ajaran di luar sana yang terus berseliweran pasti ada. Tetapi jika kita dikuatkan oleh pengajaran-pengajaran firman Tuhan, saya pastikan Bapak Ibu akan kuat menghadapinya. Bapak Ibu dan Saudara, rupa-rupanya masa-masa ini akan sedikit agak lama. Kalau kita melihat informasi dari media massa, dari pemerintah, bahwa vaksinasi akan berjalan kurang lebih 15 bulan, sehingga artinya itu kondisi-kondisi ini masih harus kita pertahankan
kita akan lakukan dengan sebaik-baik, tetap jaga jarak, protokol kesehatan harus kita lakukan dengan ketat karena memang masih lama dan itu sangat mempengaruhi kinerja. Kalau beberapa ini hari Senin tanggal 23 kami akan rapat kerja daerah, saya melihat beberapa hal terkait dengan gereja. Dan gereja itu ada yang keuangan yang memang menurun dan memang orang mengatakan itu wajar karena menurun karena ada pandemi ini. Tetapi ada juga yang stabil. Artinya gereja itu bisa mempertahankan situasi dan kondisi. Kemudian juga ada yang naik malahan keuangannya. Itu artinya apa? Saudara, di tengah-tengah pandemi jika kita bisa melampaui tantangan-tantangan itu, kita bisa lakukan. Dan keuangan-keuangan yang disampaikan ke Badan Pengurus Daerah itu adalah ekspresi sidang jemaat Tuhan. Di dalam sidang jemaat Tuhan ada yang ya ikut aja karena pandemi ya slow ya karena pandemi ya gini Pak ya sudah. Ada yang juga bertahan. Ada juga yang mampu menghadapi ini dengan terobosan-terobosan baru. Ada terobosan-terobosan bidang ekonomi dan lain sebagainya. Dan ini yang lain. Kan tentu kita di fakta di lapangan tidak semua penghasilan kita turun dan tidak semua juga ada yang naik juga. Dan kita di bagian mana? Itulah sebabnya mari kita di tengah-tengah pandemi ini yang tentu masih ada waktu ini untuk kita selalu berjuang. Setiap peluang-peluang yang ada, mari kita lakukan. Tetapi di atas semuanya itu, mari kita merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk melihat setiap kesempatan dan peluang-peluang itu. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri bersama-sama. Terima kasih kepada kita Grace yang telah melayani Tuhan. God bless you. Saudara ada berita duka cita untuk kami sampaikan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terimalah nikmat berkat dari Bapa Surgawi yang merupakan kasih sayang yang tak terhingga, berkat dari Tuhan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan, kesembuhan, mujizat, berkat dari Allah Roh Kudus yang selalu memberikan penghiburan, semangat, sukacita yang berglori dalam hati kita dan otak pikiran kita. Hai sidang jemaat, terimalah seluruh berkat Allah Bapa, Allah Anak Roh Kudus, dan Allah menyertai engkau sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.